قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan baru saja berlalu. Selama 1 bulan penuh kita ditempa, digembleng, dan dididik untuk terbiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibiasakan untuk menikmati tilawah Al-Quran. Kita ditempa untuk bergegas ke masjid setiap mendengar azan. Bahkan nyaris waktu kita selama 1 bulan penuh seperti tak lepas dari masjid. Alhamdulillah, Ramadan menggembleng kita untuk kuat salat tarawih yang jumlah rakaatnya melebihi salat fardu. Betapa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada dalam ketaatan kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kini saatnya kita menguatkan azam dan kemauan di dalam diri kita untuk merawat ketaatan seusai Ramadan. Jangan sampai seusai Ramadan latihan-latihan ketaatan itu lepas satu persatu. Jangan sampai sholat yang dengan rutin ditunaikan, bahkan dengan berjamaah, tiba-tiba ditinggalkan selepas Ramadan. Jangan sampai tilawah Al-Quran yang biasa dilakukan setelah subuh atau maghrib tiba-tiba tidak ada lagi jejaknya. Jika kita biarkan kebiasaan-kebiasaan baik itu berlalu begitu saja, maka tidak ubahnya kita mengurai pintalan benang yang sudah rapi dan berbentuk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Quran Surah An-Nahl ayat 92. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga agar ibadah kita tetap konsisten, tetap istiqamah, meski boleh jadi secara kuantitas tidak lebih banyak dibandingkan saat Ramadan. Jika di Ramadan tilawah dapat ditunaikan 2-3 juz per hari, misalnya, kita jaga agar paling tidak setiap hari kita tetap rutin tilawah Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa amalan yang paling konsisten meski sedikit lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terlihat sedikit sekalipun jangan diremehkan, apalagi ditinggalkan. Sedikit tapi konsisten sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan kebaikan-kebaikan selama Ramadan. Sungguh kebaikan itu, sekecil dan sedikit apapun, adalah bagian dari rahmat Allah, bagian dari perbuatan ihsan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Itulah sebabnya Rasulullah SAW senantiasa mendorong umatnya untuk tidak meremehkan amal, sekecil apapun amal itu. Rasulullah SAW berkata pada Jabir bin Sulaim, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta muntabasita ilaih wajhuka inna dzalika minal ma'ruf." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun
walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mari kita beri penekanan pada pesan Rasulullah SAW tersebut. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan remehkan sesuatu dari kebaikan. Jangan sepelekan. Yang kecil dan sedikit dari amal kebaikan itu tekuni dan telateni. Tilawah yang hanya beberapa lembar, tekuni. Salat tahajud yang mungkin hanya beberapa rakaat, tekuni. Sedekah yang hanya beberapa rupiah, rutinkan. Nah, mari kita mengingat sindiran Rasulullah SAW terhadap perilaku tidak merawat konsistensi ibadah yang dilakukan sebagian para sahabat. Ini merupakan cara pendidikan Rasulullah agar menjadi pengingat bagi kita semua. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Ya Abdullah, la takum misla fala'an kana yaqumul laila fataraka kilamal lail." Wahai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dulu dia biasa salat malam, tapi sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, betapa perilaku kita kadang persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di atas. Ramadan lalu dia rajin tahajud, tapi sekarang tidak lagi. Ramadan lalu dia rajin tilawah, tetapi sekarang tidak lagi. Ramadan lalu dia rajin sedekah, tapi sekarang tidak lagi. Ramadan lalu dia tekun ke masjid, tetapi sekarang tidak lagi. Dan untuk perilaku demikian, pesan Rasulullah SAW sangat jelas. Jangan seperti orang itu. Lalu bagaimana agar kita menjadi pribadi yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan? Bagaimana agar kita dapat merawat ketaatan seusai Ramadan? Insya Allah ada banyak jalan. Namun salah satunya, marilah kita merenungi kebiasaan di kalangan sahabat Rasulullah SAW setiap berjumpa dengan Idul Fitri. Dari Jubair bin Nufair, dia berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id, satu sama lain saling mengucapkan, "Taqabbalallahu minna wa minka." Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ucapan ini memang semestinya disampaikan dengan penuh kesadaran, harapan agar amal ibadah kita diterima, sekaligus rasa khawatir terhadap amal-amal yang telah tertunaikan sepanjang Ramadan. Rasa khawatir kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala mendorong setiap hamba untuk bergegas dan terdepan dalam amal seba'da Ramadan. Mereka yang merasa bekal masih kurang tentu akan rajin mempersiapkannya. Mereka yang tekun beribadah kepada Allah Ta'ala adalah mereka yang merasa bekal belum memadai, sekalipun baru saja mereka keluar dari Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Apakah mereka itu melakukan zina, mencuri dan minum minuman keras? Rasulullah SAW bersabda, "La, ya binta Siddiq, walakinnahum alladhi yasumun wa sallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'un fil khairati wa hum laha sabiqun." Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mereka itu rajin puasa, salat dan bersedekah. Namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka diliputi rasa gundah sebab menyadari bahwa kelak setiap kita akan mudik kepada Allah.
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bekal belum seberapa, tentu lebih khawatir lagi ketika kelak Allah memanggil kita, sementara perbekalan kita belum maksimal dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap Allah akan kuatkan keinginan kita untuk senantiasa menaatinya. Oleh sebab itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka seusai bulan Ramadan ini, jangan pula usaikan semangat kita untuk memberikan bekal terbaik untuk kita nanti menuju kampung kita yang sesungguhnya, yakni kampung akhirat. Maka tetap jaga konsistensi amalan-amalan kebaikan kita, sesederhana dengan sholat berjamaah kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah-sedekah kita, silaturahmi kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi alasan mengapa Allah kemudian masukkan kita kembali dan menemukan kita kembali dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim.